Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusur. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dengan nikmat-nikmat ini, nikmat hidup, nikmat sehat, maka nikmat-nikmat ini kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mulia, kita baru saja melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu salat subuh dan sunnah baginda Rasulullah SAW yaitu secara berjamaah. Jadi yang mulia, salat subuh ini dikatakan barang siapa yang melaksanakan dua waktu salat maka dijamin masuk surga, yaitu salat subuh dan salat asar. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh dan duduk-duduk berzikir sampai dengan kurang lebih 80 sampai 90 menit setelah waktu salat dan salat 2 atau 4 rakaat, maka yang mulia pahalanya sama dengan naik haji atau umroh sempurna. Dikatakan barang siapa yang menjaga salat, jadi salat subuh ini juga barang siapa yang menjaga salat selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ulanya atau takbir pertama, maka bebas dari sifat munafik dan api neraka. Banyak sekali faedah-faedah yang ada di dalam salat subuh ini. Dikatakan barang siapa yang salat subuh setelah itu membaca Al-Ikhlas selama 10 kali, maka yang Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari perbuatan yang tidak bagus, bahkan bila setan pun akan mengganggunya akan dilindungi. Jadi banyak sekali. Setelah kita salat subuh yang mulia, maka kita duduk-duduk kembali dalam satu majelis yang sangat mulia. Jadi yang mulia, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat majelis yang dibicarakan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Diulang-ulang. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang melindungi kita, Allah Razik, dan Allah yang memberi kita rezeki. Diulang-ulang. Apabila itu masuk ke dalam hati-hati kita, maka akan menimbulkan sifat qanaah, yaitu menerima apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula diulang-ulang agar masuk di dalam hati kita. Allah lah yang Maha mengetahui, Allah lah yang Maha melihat, Allah lah yang Maha mendengar. Diulang-ulang agar masuk di dalam hati-hati kita, maka akan menimbulkan sifat takwa. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala
Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh seperti ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di suatu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Tempat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala atau tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dalam masjid. Tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Jadi yang mulia, jika seseorang yang sangat kita kenal, ada orang yang bertamu ke kita, maka kita akan muliakan. Begitulah pula yang mulia apabila kita senantiasa berada di rumahnya Allah, di masjid, maka Allah akan muliakan kita. Bahkan yang mulia, apabila kita senantiasa berada di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kita rahmat, dan Allah Subhanahu wa meridhoi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melewati sirat. Jadi yang mulia, bahkan salah seorang laki-laki bolak-balik dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, maka bersaksilah dia adalah orang beriman. Bahkan dalam salah satu firman Allah, inna ya'muru masajidallahi billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Inilah yang mulia, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada saat hari Ahad seperti ini. Mungkin banyak orang yang rekreasi untuk menenangkan hatinya, padahal apabila kita berada di rumah Allah, maka dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali duduk-duduk dalam majelis seperti ini. Majelis seperti ini diberikan ketenangan jiwa, diturunkan sakinah. Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang yang senantiasa bermajelis seperti ini. Bahkan yang mulia, para malaikat akan menyaksikan majelis-majelis seperti ini. Jadi inilah yang mulia kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih dudukkan kita dalam satu amal. Salah satu cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, apabila hamba tersebut senantiasa disibukkan dengan amal-amal, berpindah dari amal yang satu ke amal yang lain. Jadi inilah yang mulia, kita ini bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi Allah pilih kita. Begitu banyak orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita, tapi Allah belum pilih untuk duduk bermajelis seperti ini. Bahkan yang mulia, nanti di akhir majelis, apabila majelis ini ditutup, maka malaikat menyeru, berdiri, dosa-dosamu telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja tadi kita melaksanakan satu salat, yaitu salat subuh secara berjamaah. Jadi yang mulia, perintah Allah perintah agama yang paling penting setelah kalimat syahadat, yaitu perintah salat. Salat yang terpenting yaitu salat berjamaah pada waktunya di mana azan dikumandangkan. Dikatakan barang siapa yang melaksanakan salat pada waktunya di mana azan dikumandangkan, maka dijamin masuk surga. Inilah yang senantiasa harus kita usahakan, bagaimana senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melaksanakan salat secara berjamaah, maka dijamin masuk surga. Bahkan yang mulia, dengan salat ini akan menghapus dosa-dosa apabila kita melaksanakan salat subuh, dan setelah itu salat duhur, dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, maka akan menghapuskan dosa-dosa antara salat-salat tersebut. Sehingga yang mulia,
Dikatakan apabila di depan rumahmu ada sungai yang dalam, 5 sungai yang dalam, setiap hari mandi di dalamnya, maka apakah masih ada kotoran yang melekat di badanmu? Begitulah salat. Apabila kita melaksanakan salat secara berjamaah 5 waktu, maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hanya pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Salat pembeda antara orang kafir dan orang Islam adalah salat. Jadi yang mulia, inilah yang senantiasa kita harus perhatikan. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita perhatikan juga sebelum salat, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah yaitu kalimat iman, kalimat takwa, kalimat thayyibah. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ajarkanlah aku satu kalimat atau doa yang yang mulia Allah firman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah." Maka Nabi Musa katakan, "Ya Allah, kalimat itu engkau telah ajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya." Maka kemudian berfirman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa katakan, "Ya Allah, apakah ada yang lebih baik dari itu?" Maka yang mulia Allah katakan, apabila 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang di satu timbangan dan diletakkan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat. Begitu pula yang mulia, kalimat la ilaha illallah ini penghapus dosa. Apabila Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di atas di ars Allah Subhanahu wa taala ada satu tiang. Apabila seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tiang itu bergetar. Maka Allah katakan, "Wahai tiang, berhentilah bergetar." Maka tiang menyahut, "Ya Allah, bagaimana kami tidak berhenti bergetar? Engkau belum mengampuni orang-orang hamba-Mu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Maka yang mulia, tiang itu akan berhenti bergetar. Jadi yang mulia, yang paling kita usahakan dalam kehidupan kita ini, bagaimana di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang sementara kita usahakan, Pak. Jadi saya di sini belajar bagaimana agar agama sempurna dalam kehidupan kita. Sempurna dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar menyempurnakan agama. Begitu pula yang mulia, untuk belajar menyempurnakan agama, maka kita senantiasa tawajukan atau berdiam diri di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan barang siapa yang iktikaf 1 malam di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dari api neraka sebanyak 3 parit. 3 parit itu jauhnya antara langit dan bumi. Jadi inilah yang senantiasa kita memperbaiki diri kita. Bukan kami ke sini untuk mengejarkan Bapak, tidak. Kami memperbaiki diri kita. Dan sesuai program, kami diamanahkan untuk ceramah subuh seperti ini. Jadi yang mulia, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke pasar dan berkata kepada orang-orang yang ada di pasar,
Wahai saudaraku, di masjid sekarang ada pembagian wasiat dan warisan baginda Rasulullah SAW. Maka yang mulia, orang-orang yang di pasar berlari ke masjid melihat mau mengambil warisan atau wasiat dari Rasulullah SAW. Setelah melihat, ada orang yang sementara bermajelis seperti ini, ada yang berzikir, ada yang tilawat Quran, ada yang senantiasa membicarakan iman. Maka kembalilah orang-orang yang di pasar ke pasar dan ketemu dengan Abu Hurairah dan berkata, apa yang kau lihat? Dia katakan, tidak ada yang pemberian wasiat. Maka Abu Hurairah kata, apa yang kau lihat seperti itu? Maka disebutkanlah seperti tadi. Jadi yang mulia, di masjid-masjid ini kita harus senantiasa membuat 4 amal masjid, yaitu taklim wa taklum. Taklim wa taklum, membaca hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Dengan membaca taklim wa taklum akan meningkatkan amal, karena tahu keuntungan-keuntungan daripada amal. Seperti misalnya, barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka akan dicukupkan kebutuhannya pada hari itu. Begitu pula barang siapa yang membaca surat Al-Mulk dan As-Sajdah antara maghrib dan isya, maka pahalanya sama dengan salat sunnah 2 rakaat di depan Hajar Aswad. Barang siapa yang duduk-duduk antara maghrib dan isya, tidak berbicara, berzikir, tilawat, salat, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana di surga. Inilah yang senantiasa kita harus isi, Pak, belajar. Dengan belajar taklim wa taklum akan meningkatkan amal. Begitu pula di dalam fadilah Al-Qur'an, apabila seseorang yang beriktikad 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan 2 kali naik haji umroh. Jadi inilah yang harus kita usahakan, bagaimana agar diri kita belajar agar meningkatkan amal. Setelah itu yang mulia, ada namanya zikir wal ibadah, berzikir, salat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah dakwah wa tabligh. Senantiasa ini tadi zikir wal ibadah untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dakwah wa tabligh, berbicara iman, berbicara Allah Khalik, Allah Malik, berbicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa masuk kebesaran Allah di dalam hati-hati kita, maka akan meningkatkan iman. Dan yang keempat, amal masjid, yaitu hikmat perkhidmatan masjid dan perkhidmatan makan dan lain sebagainya, akan meningkatkan persaudaraan kita atau saling cinta mencintai. Inilah yang mulia, bagaimana dalam kehidupan kita sempurna agama dalam kehidupan kita. Begitu pula yang mulia, taklim seperti ini juga kita buat di rumah-rumah kita. Kita kumpul ahli keluarga kita, kita bacakan fadilah-fadilah, pentingnya salat, pentingnya membaca Al-Quran, pentingnya zikir, pentingnya dan fadilah Ramadan. Inilah yang harus kita usahakan, bagaimana agar agama juga wujud di rumah-rumah kita. Apabila kita buat amal-amal taklim wa taklum di rumah-rumah kita, maka yang mulia, rumah-rumah kita dilihat oleh penduduk langit terang benderang, sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Jadi inilah yang senantiasa harus kita usahakan. Karena nanti Pak, di akhirat, apabila seorang ahli masjid akan mau masuk surga, maka ditahan oleh 4 wanita, yaitu ibu kita, saudara perempuan kita, anak perempuan kita, dan istri kita. Akan menuntut apabila kita tidak ajarkan ilmu-ilmu agama. Jadi inilah yang paling penting Pak ini.
kita buat taklim di rumah-rumah kita. Bacakan pelajaran-pelajaran agama, hadis-hadis, hadis apa saja, hadis, buku-buku hadis, agar dapat meningkatkan amal. Bahkan dengan membaca fadilah Al-Quran dikatakan, hak Al-Quran itu kita harus tamatkan atau hatamkan 2 kali dalam setahun. Kalau tidak, maka Al-Quran akan menuntut kita. Inilah yang senantiasa kita harus usahakan. Dikatakan barang siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman, maka akan diberikan kehidupan yang baik. Inilah maksud kita, Pak, belajar agama seperti ini. Setelah itu nanti ke rumah-rumah kita buat taklim seperti yang diajarkan di sini. Inilah yang senantiasa kita usahakan agar sempurna agama dalam kehidupan kita. Kesempurnaan agama itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu imannya kita, bagaimana iman kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada takdir baik dan buruk, dan beriman pada hari kiamat. Apabila masuk dalam hati-hati kita seperti itu, Pak, maka kita akan senantiasa meningkatkan amal-amal kita. Begitu pula ibadah kita, bagaimana salat kita, puasa, zakat, dan naik haji. Dan yang ketiga adalah muamalah. Muamalah yaitu bagaimana perjanjian kita dalam jual beli dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah muasyarah. Bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, dan lain-lain. Itu akan kita perbaiki. Dan yang terakhir, bagaimana akhlak kita sebagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW. Inilah yang senantiasa harus kita perbaiki. Bagaimana agar sempurna agama dalam kehidupan kita. Setelah itu yang mulia, maka kita, agar kita mampu menyempurnakan agama, maka kita harus dakwakan. Kita berkorban harta dan diri kita sebagaimana seorang mahasiswa apabila ingin lulus maka dia harus belajar. Petani apabila panennya mau bagus maka diluangkan waktunya untuk ke sawah untuk mengerjakan agar padinya bisa, panennya bisa bagus. Begitulah dengan agama, Pak. Agar wujud agama dalam kehidupan kita, maka kita harus berkorban harta dan diri kita, belajar agama di rumahnya Allah Subhanahu wa taala agar sempurna agama dalam kehidupan kita. Jadi yang mulia, insyaallah ini hari terakhir, mungkin besok insyaallah kita akan pindah ke tempat lain, belajar untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan kita. Dan kami mau ajak apabila ada saudara-saudara kita yang ingin sama-sama, apalagi orang-orang yang berilmu, nanti diajar kita di masjid yang satu lagi untuk belajar, saling belajar, bermusyawarah. Hanya ini barangkali yang bisa kami sampaikan, Pak. Kalaupun ada benarnya ini datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, ini karena kebodohan kami. Kita tutup doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.